Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita lanjutkan tafsir Maudhu'i bid-dirayah wa riwayah. Insyaallah hari ini akan menjelaskan surat Al-Imran ayat 18. Judul tekstualnya adalah syahadat. Tetapi jika dikaitkan dengan beberapa ayat Al-Quran, misalnya surat Al-An'am ayat 162, Ad-Dariyat 55, dan soal Maidah, maka judul kontemporer adalah pemilu jurdil. Kalau kita lihat dari ayat ini, syahidallahu annahu la ilahu sampai al-hakim, maka ada dua kalimat, yaitu syahidallah. Ini menunjukkan syahadat yang maknanya tasdik atau jujur. Kemudian ada kalimat qa'iman bil qisti, Allah yang menegakkan keadilan. Berarti kalimat al-qisti bisa jadi judul tentang jurdil, jujur dan adil. Kenapa judul kontemporer dikaitkan pemilu? Sebab kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017 nomor 7 di pasal 1-nya bahwa pemilu itu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat, baik DPR atau DPD, termasuk juga memilih eksekutif, dilaksanakan dengan luber dan jurdil berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau pemilu itu adalah sarana kedaulatan, kalau di dalam Islam itu prosesi ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, Ad-Dariyat 55. Manusia tidak diciptakan dan jin tidak diciptakan kecuali untuk ibadah. Jadi prosesi sosial di dalam pemilu itu sebetulnya proses ibadah. Apalagi dikaitkan dengan surat Al-An'am ayat 162. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Menurut Ibnu Katsir dan tafsir Jalalain bahwa sesungguhnya sholat wa nusuki, nusuki itu adalah ibadah salin sholat, kal haji, misalnya ibadah haji, wa ghairihi, kata Imam Suyuti, atau yang lainnya. Nusuki di sini ibadah selain sholat, sholat ada ibadah vertikal, habibullah. Sedangkan nusuki itu ada yang mengartikan tafsir kontemporer, yaitu ibadah sosial, termasuk sosial politik. Jadi wa nusuki artinya proses ketika pemilu disediakan sarana berdaulat rakyat untuk memilih, jadi tidak lepas dari surat Al-An'am ini. Itulah makanya surat Al-Imran ayat 18 judul teksnya adalah syahadat, judul konteksnya adalah pemilu jurdil. Sebelum secara luas surat Al-Imran ayat 16 jelaskan kenapa pemilu jurdil, sebab jurdil itu ada di kalimat syahidallah dan bil qisti. Syahidallah kalau dari Allah itu tabyin, Allah menjelaskan dengan dalil-dalilnya, yaitu Al-Quran, termasuk al-ayah, tanda-tanda kebesaran Allah di alam kaun. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah. Sedangkan dari malaikat, wal malaikatu, malaikat juga bersyahadat, cuma di sini ikrar. Malaikat mengakui annahu la ilaha illahu,
Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sedangkan ulul ilmi ini ada beberapa tafsir. Kalau menurut Sayyidina Suyuti, al-anbiya wal mu'minin, yaitu para nabi dan umat Islam. Sedangkan di tafsir lain, ulul ilmi seperti Ibnu Katsir adalah para ulama. Tafsir kontemporer, ulama itu lahir sebagai manusia pilihan. Artinya bahwa ulul ilmi qaimam bil qisti atau ulul ilmi yang syahidallah artinya manusia yang bersyahadat. Makanya kalau manusia bersyahadat itu berbeda dengan Allah bersyahadat. Kalau Allah at-tabyin menyatakan la ilaha illahu, kalau para malaikat al-iqrar mengakui. Sedangkan manusia adalah ada dua syaratnya syahadat. Satu al-i'tiqad, harus diyakinkan dengan hati, dan yang kedua al-labdu, harus diredaksikan, dilafadzkan, diucapkan, yaitu dengan lisan. Bahkan definisi iman itu atau definisi makrifat itu atasdik, sebut kejujuran atau jujur, itu ada tiga. Satu qaulun bilisan, kalau orang makrifat itu harus mengucapkan dua kalimat syahadat atau mengucapkan syahadat, qaulun bilisan. Dua fa'lun bil arkan, harus dibuktikan di dalam perbuatan ibadah atau ibadah sosial. Dan yang ketiga id'anun bil jinan, diakui dan diyakinkan dengan hati. Itulah arti syahadat bagi manusia. Nah, oleh karena itu kita di dalam menafsirkan ayat secara kontemporer, setiap ayat itu harus hidup. Selama ini kita memang bicara tentang syahadat, iya, tetapi syahadat kita mungkin tidak munjin. Syahadat yang munjin, yang menyelamatkan dunia akhirat, yaitu yang diucapkan dengan lisan, diyakinkan dengan hati, dan dilakukan dengan perbuatan. Itu disebut tasdik tadi, kejujuran. Orang tidak syahadat dengan munjin, tidak ada tasdik, itu hidupnya tidak munjin. Makanya itu tadi dengan malaikat beda. Kalau malaikat al-iqrar, kenapa? Malaikat itu adalah makhluk jabali namanya. Makhluk jabali itu makhluk yang punya karakter dan watak, la yu'sunallah, tidak pernah maksiat pada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu selalu mengerjakan apa yang diperintah. Sejak dulu ada malaikat yang kerjanya menyambutan nyawa, ada yang pegang sengsekala, ada yang nurunin hujan, ada yang nurunin wahyu atau ilham, dan ada yang sampai sekarang nunggu pintu surga, yaitu malaikat Ridwan. Dan tidak lepas juga malaikat Malik yang menunggu pintu neraka bagi orang-orang kafir, zalim, munafik dan musyrik. Itulah ketaatan malaikat. Beda dengan kita. Kalau kita namanya makhluk ikhtiari. Apa makhluk ikhtiari? Tidak semuanya taat. Punya pilihan kecenderungan yang jahat. Alhamaha fujuraha. Dia diberi ilham yang jelek, sehingga yang munafik, ada yang musyrik, ada yang kafir. Itulah ikhtiari. Beda dengan malaikat. Nah, karena itulah sekali lagi di ayat Al-Imran ayat 18 judulnya adalah pemilu jurdil. Kenapa kita harus membahas pemilu jurdil? 14 Februari tidak bisa dielakkan, itu adalah perhelatan sarana kedaulatan rakyat untuk kita memilih wakil rakyat, sebut DPR atau wakil dari di daerah DPD, dan mungkin eksekutif untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat DPR, yaitu presiden dan wakil presiden. Berikutnya nanti ada pilkada. Kenapa penting dijelaskan? Sebab begini, kalau kita nanti jelaskan tentang makna syahadat yang sebenarnya seperti apa, tapi harus ada korelasi dulu. Kenapa penting surat Al-Imran 18 dikaitkan dengan pemilu? Sebab pemilu itu ada pasal yang beruntun, itu 1, 2, 3, 4 di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu. Kalau pasal selanjutnya tadi tentang masalah sarana kedaulatan rakyat, sedangkan pasal keduanya menjelaskan tentang luber dan jurdil. Sebenarnya luber itu sejak zaman Orde Baru sudah ada. Jurdil itu adanya setelah reformasi. Demikian ada pasal-pasal lain nanti dalam undang-undang pemilu. Misalnya luber itu kan singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia. Apa itu disebut langsung? Pemilih
harus memberikan suaranya secara langsung, tidak boleh diwakilkan sama orang lain. Itu artinya langsung dalam pengertian tadi, tidak boleh diwakilkan. Kalau diwakilkan nanti bukan langsung lagi, taukil namanya. Kemudian apa? Umum itu setiap warga negara Republik Indonesia yang sudah usia 17 tahun atau sudah kawin, maka mempunyai hak kewajiban untuk memilih tanpa adanya diskriminasi. Hak memilih itu tanpa, baik itu ya dari aspek agama, suku, ras, kemudian kedaerahan, termasuk status sosial, kaya, miskin, kampung, di kota, pejabat, rakyat, semuanya secara umum wajib memilih. Dan kalau ada syarat nanti untuk pasal lain juga boleh dipilih. Ini secara umum. Apa itu arti bebas? Ya, tentu saja ini dengan bebas. Hanya rakyat itu memilihnya secara sukarela dan dengan hati nurani, tanpa ada paksaan, tanpa ada intimidasi, tekanan, dan tanpa ada pengaruh dari pihak-pihak lainnya, termasuk bujukan-bujukan dengan materi atau iming-imingi dengan roswah, baik serangan fajar, duha, serangan subuh. Yang ini artinya harus bebas kita, tidak boleh ada tekanan di orang lain. Dengan rahasia, ya tentu ini pengertiannya bahwa suara pemilih itu bersifat rahasia. Tidak boleh kita menyampaikan kepada orang lain memilih A atau B atau C, dan juga orang lain tidak boleh ingin tahu tentang apa yang harus kita pilih. Itu rahasia. Ketika masuk di TPS, ini diatur di dalam undang-undang pemilu. Kemudian kalau jurdil itu apa? Jurdil jujur dan adil. Jujur itu setiap elemen yang menyelenggarakan pemilu harus bersikap jujur, baik itu pemerintah atau penyelenggara pemilu, KPU, atau pengawas atau pemantau atau partai politik, dan semua rakyat yang memilih itu harus jujur. Apa jujur? Kata dan hati sama. Itu ada disebut syahadat. Kalau dikaitkan bil qisti, sebenarnya ada kelanjutannya bahwa adil itu apa? Adil itu artinya setiap pemilih atau partai politik harus mendapatkan perlakuan yang sama. Rakyat, pejabat, orang kampung, orang desa harus sama diberlakukan. Apa? Dilakukan dengan adil dan tidak boleh curang atau ada kecurangan. Hadirin Allah, munculnya kecurangan itu karena ada aturan yang dilanggar. Misalnya kalau kita lihat di dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 bahwa penyelenggaraan pemilu harus bebas dari KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Jadi kalau ada nepotisme, ordal atau orang tua atau apa namanya, itu berarti ada indikasi pemilu tidak akan jujur. Oleh karena itu banyak kalangan memaksa dan meminta agar supaya jurdil, maka setiap yang diindikasikan KKN wajib ditegur dan bahkan diimpeachment, wajib dimazulkan karena dia ada indikasi berbuat tidak jujur. Ini menurut undang-undang. Jadi saya kira kaitan dengan tadi undang-undang ada, sehingga kita harus paham tentang apa itu qaimah bil qisti. Nah, baru kita jelaskan. Hadirin Allah, mari coba kita jelaskan secara teks sekarang. Kalau saya lihat di dalam tafsir Qurtubi, ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Baydawi, saya lihat beberapa tafsir menjelaskan tentang makna syahadatullah dengan syahadatul malaikah dan syahadatul insan dikaitkan dengan qaimah bil qisti. Ada menurut Imam Tafsir At-Tabari ini ada 4 masalah di sini. Yang pertama, ketika turun ayat ini itu ada 360 berhala ada di Ka'bah. Ketika turun ayat ini ada yang mengatakan bergoyang dan berantakan, sehingga berhala itu seolah-olah seperti apa yang disebut para ulama sufi natokot ayat zawahir. Ketika ada yang bersyahadat, ketika malaikat sudah menyampaikan syahadat dan manusia bersyahadat,
seolah-olah dunia yang ada di luar itu bersyahadat, nampak, menyaksikan besar Allah. Ketika turun ayat ini, menurut Imam At-Tabari, itu seolah-olah berhala tidak senang disembah oleh makhluk yang menyembahnya, seolah berontak dia, kira-kira seperti itu. Ini menurut Imam At-Tabari. Yang kedua, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Ini menunjukkan dalil ala fadil ilmi wa syarafil ulama. Hebatnya ilmu, baik yaitu ilmu tauhid atau ilmu fikih atau ilmu akhlak tasawuf, disebut ilmu din. Ini luar biasa hebatnya untuk bisa menyelesaikan persoalan spiritual. Dan yang kedua, syarafil ulama. Hebatnya para ulama. Kenapa? Karena ulama di sini disebut ulul ilmi, orang yang punya ilmu. Kenapa disebut ulama? Sebab banyak ilmunya. Jadi karena itu para ulama digabung dengan malaikat dan Allah, bukan berarti Allah itu sama dengan makhluk, tetapi menunjukkan kemuliaan para ulama. Ini menurut Imam At-Tabari. Dan dijelaskan di Quran, Robbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Ini menunjukkan kita harus terus tambah ilmu, sebab yang mulia itu sebab ilmu. Bahkan diangkat derajatnya dengan sebab ilmu. Tidak hanya mukmin. Yarfa'il ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat itu kepada orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu. Kalau tidak diberi ilmu, tidak diangkat derajatnya, meskipun punya iman. Itulah kehebatan ilmu, mengangkat derajat manusia dengan sebab ilmu. Misalnya, kalau dia punya iman, tidak masuk neraka, dia masuk surga. Tapi kedudukan di surga, maqamatil fil jannah, itu ditentukan oleh ilmunya. Semakin kuat dan hebat ilmunya, semakin tinggi derajatnya. Makanya ulama itulah tidak ada yang bisa membandingi. Menurut para ulama di tafsir, ayat ini menunjukkan kemuliaan ilmu dan mulianya para ulama. Yang ketiga, ini dari keutamaan ayat 18 surat Al-Imran. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW disebutkan oleh para ulama hadis, ini para sahabat menyatakan bahwa qoma Rasulullah SAW fatahajjada bil lail. Rasulullah bangun di tengah malam, kemudian tahajud dan membaca ayat ini, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikat wal ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illallah azizul hakim. Kemudian ada dikatakan sabda Nabi, man qara hadil ayat, barang siapa orang yang membaca ayat ini, maka Allah akan memberikan ampunan. Ampunan besar banyak tidaknya ketika dia membaca. Kapan dia membacanya? Ada yang mengatakan indah manami, kalau dibaca ketika dia mau tidur, maka Allah akan turunkan 70.000 malaikat selalu mohon ampun kepada Allah. Ada yang mengatakan sampai dia bangun, dan ada yang mengatakan sampai hari kiamat. Ketika ayat ini dibaca, para malaikat minta ampun kepada Allah sampai dia bangun dan atau sampai hari kiamat. Ini salah satu hadis. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa barang siapa orang yang membayar ini, ja yaumal qiyamah, nanti akan datang di hari kiamat, innali abdi hari indi ahdan, bahwa Allah menyatakan, aku punya janji kepada hambaku yang sudah bersyahadat, aku akan penuhi keinginannya. Kemudian Allah memanggil kepada malaikat, coba cari itu orang yang suka baca surah Al-Imran ayat 18. Maka Allah memerintahkan kepada udkhulu abdi al-jannata, udah masukkan hambaku ke surga. Kemudian fayadkhulunahu min ghairi sabaqil adabin. Jadi masuknya orang yang baca ayat ini tanpa azab dulu, bukan hisab, tanpa diazab dulu, hanya dia langsung tidak masuk neraka. Jadi kalau baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, maka harus dilanjutkan dengan syahidallahu annahu la ilaha illallah. Menurut Imam At-Tabari tadi, salah satu makna dari ayat ini. Kemudian keempat, syahidah fulanu inal qadhi, ada seorang dia bersyahadat di depan penguasa. Setelah dia bersyahadat, bayyana wa alama liman haq, nampak kebenaran di hadapannya. Ini sama dengan pendapat para ulama tasawuf, Syekh Al-Karim atau Illah. Asyhadaka min qabli ayyastahjar,
Panatokot bi ilahitil dawahir wa tahaqqaqat bi ahadiyatil qulubi wasarair. Allah menampakkan kebesarannya kepada engkau sebelum Allah memerintahkan kamu bersyahadat. Jadi menurut para ulama ahli sufi, sesuai dengan firman Allah yaitu disebut tajalli, sebelum kita bersyahadat, sebelum manusia bersyahadat, itu nampak dulu kebesaran Allah pada diri seseorang. Sehingga kalau dia sudah ada tajalli, nampak kebesaran Allah pada dirinya, natokot bi ihalitul dawahir, lalu lisannya bergetar ingin mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa tahaqqaqat bi hadiyatil qulub wasarair. Kalau sudah diucapkan dua kalimat syahadat, kemudian yakin di hati dan rahasia hatinya itu Allah Maha Tunggal. Hadirin jamaah Allah, ini Imam At-Tabari menjelaskan seperti itu, dan juga di dalam kitab Syarah Hikam. Kalau tidak salah Fakir pernah mengemukakan sejarah. Ini sejarah di kebuktian tadi Sayyidullah. Asyhadaka min qabli ayat, Allah menampakkan kebesarannya kepada seorang, kemudian dia ingin bersyahadat. Dulu Al-Fakir pernah cerita ketika Presiden Soekarno masih hidup di warung jambu, Fakir ditelepon, "Bagi, cepat ke rumah." "Ada apa?" "Ya cepat." Saya datang ke warung jambu, lalu di musola itu sudah ada dua orang. Saya samperin, "Kamu siapa?" "Pak, saya dari Bali." "Itu suami istri kamu?" "Iya." "Agama kamu apa?" "Ya agama saya Hindu." "Loh, kenapa kamu sini?" "Saya kemarin di Jakarta pas sedang hujan mampir ke musola, lalu saya ambil Quran dan surat Al-Imran ayat 19 saya baca. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Jadi mengerjakan agama yang benar menurut Allah Islam." Dia bilang begitu. Saya hati saya gemetar, dan saya mencari orang, ingin saya bersyahadat. "Pak, tolong saksikan saya ingin bersyahadat." Dan saya dengan Pak Presiden Soekarno dengan beberapa teman, ada Purkon kalau tidak salah namanya, saya dibimbing dia baca dua kalimat syahadat. Suami istri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ini saya kira membuktikan tadi bahwa orang yang bersyahadat itu kalau sudah diberikan tajalli, bisa langsung dia bersyahadat dan kuat keyakinannya. Dan sampai sekarang yang namanya orang bersyahadat setelah hebat ibadahnya, tajalli Pak, kebesaran nampak kepada dirinya. Berbeda dengan taroki. Kalau taroki seperti kita itu bersyahadatnya karena memang mungkin tidak ada tajalli, hanya di bawah orang tua, ke bawah teman, sholat juga ikut-ikutan, ngaji ikut-ikutan, lalu syahadat. Beda dengan orang yang sudah tajalli. Sholat sih sholat, syahadat dibaca, tapi tidak nampak seperti umumnya manusia yang tadi bersyahadat, muslim malah dia, tapi tidak seperti orang yang sudah tajalli. Tajalli tadi ditampakkan kebesaran Allah sebelum dia berucap syahadat. Maka itu perlu kejujuran. Kenapa jujur? Sebab yang namanya jujur itu sama hati dengan ucapan, dengan perbuatan. Sekarang banyaknya penyelewengan, banyak kezaliman, banyaknya korupsi, banyak kemaksiatan, karena memang tidak sama ucapan dengan hati. Itulah kena ada tidak jujuran. Kenapa pemilu ini diindikasikan curang? Kan tidak jujur, tidak benar, hati aja tulisannya tidak nyambung, tidak connect gitu. Inilah persoalannya. Makanya kita harus sejujur-jujurnya nanti ketika pemilu supaya jadi ibadah. Sekali lagi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku tiap hari kita masuk ke masjid, bahkan kalau tidak sampai ke masjid di rumah. Wa nusuki, dan ibadah aku selain sholat, ibadah haji, zakat, umroh, ibadah sosial, bikin masjid, itu ibadah selain sholat. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Jadi 4: sholat, ibadah selain sholat, hidup, mati lillahi rabbil alamin. Itu yang benar. Kalau sudah lillahi rabbil alamin, ya sudah selesai. Ya kita belum lillah kan. Yang tadi ya perlu disampaikan juga ya. Karena itu kita kalau bicara pemilu Pak, kan tadi ada pasal berangkai Pak. Pasal 2-nya tadi menjelaskan tentang judil,
Kemudian ada pasal 3, Pak. Pasal 3 itu dalam pemilu ada prinsip-prinsip yang harus dipakai. Ada 11 prinsip di situ. 1, mandiri. 2, misalnya disebut ada kejujuran. 3, keadilan atau adil. Yang keempat ini. Yang keempat, pemilu itu harus berkepastian hukum. Jadi pemilu itu harus hukumnya pasti, jelas. Apalagi calon DPR atau DPRD atau presiden harus jelas hukumnya, status hukum jelas, tidak boleh yang bermasalah. Sebab di dalam prinsip dasar pemilu itu harus ada berkepastian hukum, sudah jelas hukumnya. Tadi kalau misalnya seperti ya identitasnya jelas itu. Jadi yang melarang politik identitas bertentangan dengan undang-undang pemilu. Harus berkepastian hukum, laki-laki atau perempuan, muslim atau muslim, harus jelas sah atau tidak, jangan dirubah. Nah itu saya kira rangkaiannya tadi disebut 11 prinsip di dalam penyelenggaraan pemilu. Ada yang 5 itu tertib, kemudian yang ke-6 terbuka, yang ke-7 proporsional, yang ke-8 profesional, yang ke-9 akuntabel, dan yang ke-10 efektif, dan ke-11 efisiensi. Jadi efektif efisiensi itu harus dilakukan dalam pemilu. Kalau sekarang kita lihat tidak ada prinsip yang 11, berapa triliun yang diberikan untuk pemilu, tidak efektif dan tidak efisien. Coba kalau misalnya kembali ke ada musyawarah Pancasila yang keempat dipakai, tidak banyak biaya pemilu itu. Memilih gubernur, memilih wali kota, bupati, sedikit biayanya. Nah ini saya kira tadi prinsip di dalam pemilu jelas kita sebagai muslim harus tahu, kita jangan berjejelin terus, dibohongin terus, ya. Nah, baik, yang pasal tadi yang keempat itu tujuan. Apa tujuan pemilu? Ada 5 tujuan pemilu, Pak. 1, memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, dan kedua ini ya, menjadikan pemilu yang adil dan berintegritas. Kemudian yang ketiga, kita harus menuju satu konsistensi di dalam pengaturan sistem pemilu. Kemudian yang keempat, harus memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengarahan publik. Jadi saya kira sudah jelas kok. Tidak boleh diarahkan orang untuk satu calon. Bagi penyelenggara harus sama, harus adil. Jangan diarahkan. Makanya ASN tidak boleh ikut campur. Cawe-cawe tidak boleh. Itu undang-undangnya begitu. Kenapa? Ya, ada indikasi tidak adil nanti. Kalau ada pemilihan RT misalnya, anaknya jadi calon, pasti bapaknya ikut-ikutan. Ya kenapa ya, mungkin ingin menang anaknya jadi RT kalau ada. Itu masalahnya sekarang bisa terjadi pelanggaran. Oleh karena itu wajar petisi 100 ingin supaya dimajukan kepada negara, karena dikhawatirkan tidak adil. Itu saya kira wajar. Dan kalau saya sih pendapatnya ini, oh kalau dimajukan nanti bagaimana, chaos. Ya kan proses namanya, proses hukum. Jika diindikasikan ada ketidakadilan, wajib diproses. Ya kan gak selesai, nanti keburu selesai pemilunya, nggak apa-apa. Tapi kan proses hukum itu kan, kalau misalkan ada perdata, ada hukum pidana. Kalau misalkan ada pelanggaran, kan bisa diselesaikan nanti setelah pemilu. Kalau tidak ada ya sudah selesai. Kalau ada kita masih lanjut. Itu saya kira tidak boleh dilarang kalau memang ada keinginan untuk memberhentikan kepada negara karena dianggap misalnya tidak jujur atau tidak adil. Tidak dilarang. Undang-undangnya menjamin. Baik Pak ya. Nah ini yang kelima Pak. Apa? Kelima itu tadi mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Ini efektivitasnya seperti apa kita pemilu? Efisiensinya seperti apa? Termasuk biaya dan dana-nya. Baik, bahwa semua kita sekarang lanjutkan kepada surat Al-Imran ayat 18. Jadi kita lihat Pak ya. Ini lihat ayatnya Pak. Di sini ada qa'iman bil qisti. Qa'iman bil qisti itu saya lihat tafsirnya, apakah yang menegakkan keadilan itu ulul ilmi atau malaikat atau Allah? Ternyata huwa la ilaha illa huwa
Yang pertama Allah yang menegakkan keadilan, kemudian para malaikat, dan harus ditindaklanjutkan oleh kita sebagai umat manusia yang sudah bersyahadat. Itu harus ditegakkan keadilan itu bagi orang yang sudah bersyahadat, yang sudah asyhadu an la ilaha illallah. Nah itu wasyhadu Muhammad Rasulullah, nanti surat Fatah ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyidda'ul kufar walladzina ma'ahu asyidda'ul kufar. Jadi asyhadu an la ilaha illallah itulah surah Al-Imran ayat 16, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah surah Al-Fatah ayat 29. Jadi kalau Imam Bilqisti ini la ilaha illallah, jadi ditakrir, bahasa ilmu nahunya ditakrir, diulang-ulangi. Kenapa? Karena ada ayat lanjutannya, la ilaha illallahul azizul hakim. Dialah Allah yang aziz. Aziz itu fi mulkihi, gagah perkasa. Hak prerogatif Allah luar biasa di dalam mengutus manusia, di dalam mengutus makhluk. Luar biasa. Al-Qahir tafsirnya, Al-Aziz, gagah perkasa, tiada tandingnya. Hak prerogatif Allah sangat dzul quwwatil matin, punya kekuatan dahsyat. Ya. Tapi Al-Hakim bijaksana. Ya Allah. Gagah perkasa tapi bijaksana. Contohnya ini Pak, ini. Nih. Kemahabijaksanaan Allah, kemahadiran Allah. Kita baca, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Itu terjemahnya Pak. Ada arhamar rahimin. Bukankah Allah yang maha kasih sayang daripada yang makhluknya yang sayang? Tentu jawabnya bala syahidna. Iya, kami menyaksikan Allah yang maha adil, maha bijaksana dan maha sayang. Bayangkan siapa? Tafsir begini Pak, apa tidak bisa Allah memasukkan orang-orang yang baik seperti kita ke neraka? Bisa. Al-Aziz, perkasa Allah bisa. Apa tidak bisa memasukkan orang kafir semua ke surga? Bisa. Jaiz hukum Allah. Tapi Allah tidak adil kalau itu. Menurut keadilannya, orang yang akan dimasukkan ke neraka hanya orang-orang yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang berbuat zalim. Itu namanya adil Allah. Kalau Allah sekarang memasukkan kita ke neraka, nggak adil Allah berarti. Kalau kita masuk neraka Pak, preman-preman itu langsung surga nanti. Makanya Bapak jangan nggak mau milih, jangan ikut campur kepada orang yang anti milih, golput ya. Kalau Bapak golput nanti siapa yang milih? Diambil orang kayak gitu. Ini kena Al-Azizul Hakim. Kita memang gagah perkasa, tapi harus bijaksana. Bijaksana apa? Hikmah dari apa yang kita perbuat. Allah tahu. Tadi saya kasih contohnya Pak. Allah bukan tidak bisa, dia mampu. Qahir kok, Al-Aziz, bisa memasukkan tuh dari namanya Qarun, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, bisa masuk surga. Orang-orang yang baik bisa masuk ke neraka, tapi tidak adil. So, Imam Bilqisti, Allah maha adil, dimasukkan ke dalam api neraka hanya orang-orang yang zalim saja. Itu namanya maha adil. Makanya harus diadili. Adil itu apa Pak? Adil itu, kalau kita lihat, adil itu sanksi hukum. Adil itu sanksi hukum. Sebab diadili itu disanksi. Orang yang salah disanksi, itu diadili. Jadi orang yang salah harus diadili. Misalnya koruptor harus diadili. Kalau diadili tidak aman nanti. Kita banyak pengusaha sukses, tapi ada pencuri, habis semua. Bapak punya istri cantik, anak cantik, semua perempuan-perempuan, gadis-gadis banyak bertebaran. Tapi ada gigolo, satu penjina, habis semua perawan-perawan itu. Inilah keadilan itu untuk menindak hukum yang tegas. Tidak boleh dibiarkan. Makanya saya setuju, koruptor bukan hanya dihukum, dimiskinkan. Saya setuju. Ya, kalau ada calon presiden yang pilih oleh Bapak, sebab koruptor tidak hanya dihukum, dimiskinkan supaya jera dia. Kalau dikurangkan potong tangan. Jadi maaf Bapak-Bapak semua, ini kita harus berbicara apa adanya, karena kita dihadapkan dengan pemilu ini. Ada orang mengatakan ini mah pesta rakyat. Enggak, ya, ibadah. Kalau Bapak niat ibadah, insya Allah. Kalau kita sebagai muslim semuanya tidak ada kecuali untuk ibadah kepada Allah,
tadi surat Al-An'am ya 162, Az-Zariyat 55. Kita harus beribadah kepada Allah dalam apapun. Makanya duribat alimudzillah aina ma tuqibu, bakal dihina-hinakan manusia dimanapun berada, illa bihablillah wa hablin nas, kecuali hubungan baik sama Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Bapak misalnya sekarang sholat tapi tidak ikut pemilu, kalau Allah baik, tapi dengan sesama tidak baik. Orang sudah memilih pemimpin bapak tidak. Surah Al-Imran kalau salah ayat 100 berapa lupa, ayat 112 kalau salah ya. Kalau dilihat 112. Dzulibat al-mudillah aina ma tuqibu. Dimanapun kamu tetap berada, dimanapun kamu berada, dihina-dinakan. Mau di luar negeri, di dalam negeri, mau di Mesir, mau di Masjid, mau di Maghrib, mau di Indonesia. Kalau tidak hubungan baik kepada Allah dan tidak hubungan baik dengan sesama, akan dihina-hinakan. Begitu. Jadi kita kalau sudah sholat, rajin ibadah, pemilu juga harus dilaksanakan. Tapi tadi lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah ketika semua. Dan akhirnya kita mau husnul khotimah, mendapat ridhonya, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.